Baik, kita lanjutkan ujian pada sesi kedua. Kepada Daski disilakan. Terima kasih, Pak. Halo Daski. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman bacakan sedikit tentang Islam. Sejarah peradaban Islam dibagi atas 3 periode: periode pertengahan, periode klasik, dan periode modern. Periode klasik, Sayyidina Ali bin Thalib tidak membuat Abu Bakar karena masih mengurus jenazah Nabi yang menenggang perasaan istrinya. Barisan Nabi tapi tidak dikabulkan Abu Bakar. Baru setelah Fatimah wafat, Ali pun membiat Abu Bakar. Pemilihan khalifah dilakukan secara demokratis. Cara ini dilakukan karena Rasulullah tidak menunjuk pengganti atau mewariskan kepemimpinannya kepada seseorang. 2. Periode pertengahan. Keturunan Genghis Khan datang membawa penghancuran ke dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangan ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam di barat jatuh ke tangannya. Di tahun 1219 atau 1220 Masehi. Dari sini ia meneruskan serang-serangannya ke Eropa dan ke Rusia. Pada permulaan tahun 1258 Masehi, ia sampai ke tepi kota Baghdad. Pemerintah untuk menyerah ditolak oleh Khalifah Al-Musta'lim dan ke kota Baghdad digepung. Pada tahun 1258, benteng Baghdad ditembus dan dihancurkan. Palugu telah beragama Islam. Anaknya Abaga Mahmud juga masuk Islam kuliah pada tahun 1528 Masehi. Juga masuk Islam dan demikian juga Uljaitun Kuda Banda 13 sampai 16 Masehi. Uljaitun pada mulanya beragama Kristen, adalah raja Mongol besar yang pada itu tahun 1277 Masehi melakukan penggusuran. Oke, Daski, cukup dulu Daski. Pak. Kita ke Zil Fajri ada. Kita ke Rahmat Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membicarakan tentang sejarah pembaruan Islam di India. Rakyat Islam Republik India berdiri pada awal 1947 bersama dengan Pakistan, India, Inggris. Dengan jumlah seluruh penduduknya sekitar 12%. Sekitar 100 juta jiwa terlebih penduduk Muslim berada di India dan kedudukannya berada setelah Indonesia dan bersama kedudukannya dengan Bangladesh dan Pakistan.
penyebaran Islam India tidak merata. 15% pergi ke Kashmir dan selebihnya Malabar. Penduduk India mayoritas itu bekerja sebagai petani yang menganut religius penduduk Islam dan pada periode penduduk Islam zaman dulu. Semua Muslim di India adalah Sunni. Ada juga yang meremajahkan Syafi'i dan Hanafi. Gerakan-gerakan yang ada di India itu gerakan Mujahidin, gerakan Syed Ahmad Khan, gerakan Aligarh, gerakan pemaharan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Al-Jinnah, Al-Ala Al-Maududi. Gerakan Mujahidin itu seringkali disebut dengan gerakan Wahabi yang dikaitkan dengan pembaharan yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Wahab di Arab. Gerakan ini sebenarnya muncul secara spontan dari bangsa India tersebut. Walaupun pemimpin rakyat India sering atau berkontak langsung dengan mereka, itu hanya tentang kebersamaan. Gerakan ini muncul akibat keadaan India sendiri, yaitu setelah datangnya Inggris ke India. Keadaan ini membuat ekonomi hancur dan politik kacau akibat kedatangan Inggris ke India, serta keadaan budaya yang hancur dan agama yang tidak murni lagi. Gerakan ini menyebabkan para pemimpin India bergerak dan mendorong gerakan Mujahidin agar gerakan Mujahidin menolak hilangnya kemudian Islam, dan mereka meminta agar kemudian Islam kembali pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu gerakan Syed Ahmad Khan, yaitu ia lahir pada 1817. Ia merupakan keturunan dari Husain yang merupakan cucu dari Muhammad SAW. Ia berasal dari kalangan atas yang modern. Pembaharan dan pemikirannya sangat terkenal bagi umat Islam India pada abad ke-19. Yang memutuskan tentang pembentukan negara Pakistan. Ini merupakan juga cetusan dari Muhammad Iqbal dan nantinya akan dilanjutkan oleh Al-Jinnah. Pemikirannya itu Islam merupakan agama akal. Dia melihat bahwa penduduk Muslim India mundur akibat tidak mengikuti perkembangan zaman. Bangsa Eropa yang datang sebenarnya hanya untuk kesenangan mereka sendiri dan untuk menaklukkan Islam di India. Puncaknya dia membentuk sebuah pendidikan atau membangun sebuah pendidikan pada tahun 1875 bernama di Aligarh dan bertukar nama pada 1920 menjadi Aligarh Islam Muslim University. Oke, Rahmat Fadil. Itu adalah gerakan. Cukup dulu ya. Kita ke Hasrina Situmea. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrina Situmeang, NIM 2119146. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Sejarah pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan Islam di Jazirah Arab dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Faktor timbulnya pembaruan Islam di Jazirah Arab yaitu yang pertama, faktor sifat ketauhidan, yang mana banyaknya yang bercampur dengan kebiasaan tarekat kemujaan yang ada di Arab. Yang kedua yaitu sifat kejumudan.
sifat kejumudan yaitu sifat yang tidak mau berpikir lebih. Yang ketiga yaitu umat Islam selalu berpecah belah, maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Yang keempat, hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Penyebab pembaruan Islam sebelum periode modern dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Gimana Hasrina? Baik, kita lanjut nanti ya. Kita Imliana Tantri. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imliana Tantri Marbun, NIM 2119147. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan materi tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama, keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Gambaran kelemahan dunia Islam. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi kepada tangan bangsa Mongol tidak untuk mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, akan tetapi merupakan masa awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu sama pula dihancurkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dilihat dari akibat serangan bangsa Mongol tersebut, situasi ekonomi, politik, dan kebudayaan ini terjadinya masa-masa kemunduran. Maka keadaan seperti ini munculnya sebuah kerajaan yang besar dalam dunia Islam baru dapat teratasi seperti kerajaan Islam Utsmani, kerajaan Islam Safawi, dan kerajaan Islam Mughal. 3 kerajaan ini pernah mengalami masa-masa kejayaan. Hal ini terjadi antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Motivasi dan tujuan bangsa Barat terhadap negara-negara Islam. Motivasi bangsa Barat menjajah negara Islam yaitu motivasi dengan kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur yang mayoritas berpenduduk Muslim mengakibatkan memiliki beberapa motivasi, diantaranya motivasi politik, motivasi ekonomi, dan motivasi agama yang dikenal dengan istilah goal, glory, gospel, yang dimana goal keinginan mempunyai kekayaan, glory keinginan mempunyai kejayaan, dan gospel keinginan menyebarkan agama Nasrani. Selanjutnya tujuan bangsa Barat menjajah negara-negara Islam. Adapun tujuan bangsa Barat tersebut yaitu ingin mencari rempah-rempah, menjajah demi memperluas wilayah kekuasaan, menyebarkan agama Nasrani, yang selanjutnya menyebarkan misi 3G, goal, glory, gospel, keinginan mempunyai kekayaan, keinginan glory, keinginan mempunyai kejayaan, gospel, keinginan memperluas agama Nasrani, menyebarluaskan agama Nasrani. Selanjutnya menaklukkan kerajaan di Indonesia dan memperbudak rakyat Indonesia. Inilah motivasi dan tujuan bangsa Barat menjajah negara-negara Islam. Adapun wilayah-wilayah Islam yang dikuasai bangsa Barat, seperti wilayah tersebut lebih tepatnya wilayah Indonesia, yang pertama wilayah Sumatera, yang kedua wilayah Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang politik dan ekonomi. Adapun dampak penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat ini atas dunia Islam menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu
menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu keterbelakangan dan kemiskinan serta kebodohan pemaksaan ideologi kaum kolonial, akhirnya memunculkan perlawanan yang menginginkan merebut kembali kemerdekaan. Oke, Imliana, cukup dulu ya. Kita ke Adityo. Adityo ada? Enggak ada. Ke Beta Rahmayani Siahan. Baiklah, sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Jazirah Arab. Jazirah Arab sebelum kedatangan orang agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam jalan sutera yang menjadikan satu antara Indo-Eropa dengan kawasan Asia di timur. Kebanyakan orang Arab menyembah berhala dan mengikuti ajaran agama Kristen dan Yahudi. Mekah adalah tempat suci bagi orang Arab karena di sana terdapat berhala agama mereka, telaga Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Masyarakat ini disebut dengan jahiliyah dengan arti lain bodoh. Bodoh bukan dalam inteligensinya, melainkan dalam pemikiran moral. Bentuk pembaruan Islam di Jazirah Arab. Pada zaman Arab muncul gerakan pemurnian melalui ajaran Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk meninggalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan yang sudah sejak lama dianut dan dilakukan secara luas. Gerakan ini mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan menafsirkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan secara lebih ketat. Sampai situ, Pak. Oke. Kita lanjut ke Bambang. Silakan Bambang. Ya, silakan Bambang. Baik. Terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan Islam di Turki. Latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Turki itu kekalahan besar Turki Utsmani dalam menghadapi serangan-serangan besar dari Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi. Membuka mata barat untuk Turki Utsmani telah mundur sejak itulah Turki Utsmani mendapatkan serangan-serangan besar dari barat. Sejak kekalahan pertempuran di Wina, Turki Utsmani juga menyadari kemundurannya. Dan hal ini mendorong Sultan Mahmud II pada tahun 1750 untuk memulai pembaharuan di kerajaannya. Sebagai bentuk kekuasaan didatangkan ahli-ahli militer dari Eropa untuk tujuan pembaharuan militer untuk kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya biografi Sultan Mahmud II. Mahmud II adalah Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah dari 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Pemerintahnya diakui untuk reformasi administrasi militer dan fiskal yang ekstensif yang dia terapkan yang memuncak dalam keputusan Tanzimat. Selanjutnya, pembaruan yang dilakukan oleh Tanzimat. Tanzimat berlangsung pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1876 Masehi. Berarti selama kurun waktu 37 tahun, kerajaan Turki Utsmani telah terjadi perubahan yang dapat dipandang sebagai realitas pembaruan yang dengan gerakan Tanzimat yang meliputi dengan pembaruan seperti hukum, pemerintah, keuangan, pendidikan, dan administrasi, serta perdagangan. Hanya itu, Pak. Oke,
Bambang, makasih. Kita ke Nurul Irfani. Terima kasih, Pak. Ya, Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Pada keadaan jatuhnya Mongol pada tahun 1258 Masehi, kedatangan Mongol bukan hanya saja mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga mengakibatkan kemunduran politik dan peradaban Islam karena Mughal merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan dan yang kaya akan khazanah ilmu pengetahuan yang ikut di bumi lenyapkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Pulagahan. Situasi politik kerajaan Mughal pada saat itu tidak menentu setelah meninggalnya Sultan Sulaiman bin Qanani pada tahun 1566 Masehi, dan kemudian bangkitlah kekuatan baru, yaitu aliansi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan penguasa lokal yaitu Ibnu Sa'ud. Kemudian di Persia, kerajaan Safawi mendapat serangan dari Raja Afgan yang bermazhab Sunni. Amir Muhammad dapat menguasai Isfahan tahun 1722 Masehi. Akan tetapi ibu kota dapat direbut kembali tahun 1731 Masehi oleh Nadir Shah. Begitu juga dengan situasi politik di India. Sepeninggalan Aurangzeb, pemberontakan yang terjadi di dalam kekuasaan kerajaan Islam Mughal tidak dapat diatasi. Pada tahun 1761 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh Ahmad Durrani Khan dari Afgan. Sejak saat itulah Mughal di India dikuasai oleh kerajaan Afgan. Yang bagian B, motivasi dan tujuan penjajah Barat terhadap negara-negara Islam. Motivasinya adalah motivasi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Sejak itu lahirlah imperialisme dalam bentuk penindasan, penghisapan, dan perbudakan yang itu merupakan lembaran hitam bagi umat manusia. Bangsa Barat memiliki 3 semboyan yang terkenal, yaitu keuntungan, penyiaran agama, dan perluasan kekuasaan militer. 1. Imperialisasi Barat terhadap Islam telah terlihat secara nyata dengan penaklukan geografis, yaitu permulaan misi dari Barat tersebut. Oke, Nur Irfani, cukup dulu ya. Kita ke Retri Emilia Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pembaharuan di dunia Islam. Sejarah dalam bahasa Arab, sejarah
Gerakan pembaruan Islam adalah tajdid yang artinya mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Pelakunya disebut dengan mujaddid. Pembaruan dalam Islam lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman. Maka dapat dipahami bahwa gerakan pembaruan merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan. Ketika menemukan masalah yang baru, kaum muslim segera memberikan jawabannya yang sesuai dengan doktrin-doktrin kitab dan sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad yang akan memperbaiki dan memperbaharui. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan adalah yang pertama, kekeliruan akidah, yang kedua, budaya barat yang telah tercampur di negara Islam, yang ketiga, budaya yang telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis, yang keempat, ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam, dan yang kelima, dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan negara barat, sehingga mereka berusaha untuk bangkit dan mencontoh barat dalam politik dan peradaban, sehingga akan muncul balance of power. Contoh-contoh bentuk pembaharuan di dunia Islam adalah yang pertama, Hiybat Tahrir. Gerakan ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Natoni. Tujuan utama gerakan ini adalah membangkitkan umat Islam melalui pola pemikiran yang cemerlang dan memimpin umat Islam untuk memerangi segala macam bentuk kekufuran. Dan yang kedua, Wahabi. Gerakan ini dipelopori oleh Marga Saud. Tujuan gerakan ini adalah untuk memerangi segala macam bentuk bid'ah, kufarat, dan tindakan kesyirikan lainnya. Yang ketiga, Salafiyah. Ajaran ini berkaitan dengan memerangi segala macam bentuk bid'ah dan kufarat yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, Syiah. Syiah yaitu mengikuti Ali bin Abi Thalib. Gerakan ini sudah muncul sejak pemerintahan Utsman bin Affan. Oke, Retri, cukup dulu ya. Kita ke Nirwana Putri. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama, keadaan dunia Islam pada saat kedatangan penjajah, yaitu gambaran kelemahan di negara Islam. Jatuhnya Baghdad yaitu pada tahun 1258 Masehi. Kedatangan bangsa Mongol bukan hanya mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, tetapi mereka juga berkeinginan untuk menyebarkan politik di negara Islam. Mereka juga ingin menyebarkan politik di negara Islam politik di negara Islam. Selanjutnya mereka menggunakan sistem pemerintahan di bumi. Keadaan dunia Islam sebelum periode keadaan dunia Islam pada saat kedatangan penjajah. Yang pertama yaitu gambaran kelemahan di dunia Islam. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kedatangan bangsa Mongol bukan hanya mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga merupakan masa awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Peradaban Islam sangat kaya dengan khazanah ilmu
pengetahuan telah lenyap di bumi dihanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Selanjutnya keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan. Keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan pada saat itu mereka tidak bisa memasuki ataupun menguasai negara Islam dengan cepat, karena di negara Islam tersebut sistem pemerintahan Islam masih kuat, yaitu salah satu negara Utsmani yang berada di Turki sebagai merupakan suatu halangan bagi mereka untuk menguasai negara Islam. Selanjutnya untuk menguasai negara Islam. Selanjutnya motivasi dan tujuan bangsa Barat menjajahi dunia Islam. Motivasi bangsa Barat menjajahi dunia Islam ialah karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, mereka ingin memotivasi politik, ekonomi, dan agama. Selanjutnya tujuan mereka menjajahi negara Islam yaitu untuk menguasai kekayaan di negara Islam dan juga untuk menyebarkan agama mereka. Selanjutnya wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh mereka pada awal abad ke-20 tidak semua wilayah Islam dikuasai oleh mereka. Namun ada sebagian dari wilayah-wilayah tersebut yang dikuasai, salah satunya yaitu di Turki, Afghanistan, Hijaz dan ada sebagian dari wilayah yang bisa mereka kuasai seperti Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan lain sebagainya. Oke, Niwana. Kita ke Nurfazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurfazira, NIM 2119156, akan menjelaskan tentang keadaan Islam sebelum periode modern. A. Keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Saat kedatangan penjajah, dunia Islam mengalami 3 kemunduran kerajaan besar Islam. Awal kemunduran dunia Islam pada saat jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi dan berakhirnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Akibatnya, dunia Islam terus mengalami kemerosotan, dan dengan berakhirnya kekhalifahan Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani, yang kedua, Kerajaan Syafawi, yang ketiga, Kerajaan Mughal. Faktor yang mempengaruhi kemunduran dunia Islam adalah yang pertama faktor eksternal, yaitu terjadinya perang salib, yang kedua serangan dari Mongol yang menyebabkan hancurnya negara-negara Islam, yang ketiga terjadinya bencana alam dan berjangkitnya wabah penyakit yang menyebabkan perekonomian tidak stabil. Faktor internal yaitu perpecahan dan tidak adanya kesatuan politik, yang kedua rasa puas diri dan kejumutan berpikir, yang ketiga membudayakan pola hidup mewah dan berfoya-foya oleh penguasa. Tujuan dan motivasi bangsa Barat menjelajah dunia Islam. Tujuan pertamanya adalah hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, tapi lama-kelamaan tujuannya berubah menjadi 3D, yaitu Gold, Glory, Gospel, yang artinya kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Sedangkan motivasinya adalah menyebarkan agama Kristen dan menaklukkan Islam. Yang kedua, membuka lahan baru dengan cara memonopoli perdagangan. Yang ketiga, menguasai aset-aset negara jajahan. Wilayah-wilayah yang dikuasai bangsa Barat adalah yang Oman, Qatar,
Kuwait, Aljazair, Maroko, Mesir, dan Kaukasus, serta lainnya. Oke, Nur Fazira. Dampak yang Nora dulu, Nora. Cukup dulu ya. Apa Pak? Cukup ya. Silakan Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nora Fadila, NIM 19158, akan menjelaskan tentang materi sejarah gerakan pembaruan di dunia Islam. Yang pertama, pengertian pembaruan. Pembaruan adalah disebut juga dengan tajdid, yang berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Menurut Rasulullah, tajdid berarti bukan mengurangi atau mengubah, melainkan hanya bertujuan untuk menyesuaikan. Dengan demikian, pembaruan di dunia Islam bukan berarti mengurangi atau mengubah atau menambah teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya untuk menyesuaikan dengan kedua tersebut. Selanjutnya itu latar belakang terjadinya pembaruan di dunia Islam. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal, paham umat Islam terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh tarekat-tarekat yang bertujuan untuk menganggap bahwa orang-orang yang suci tersebut hanyalah yang dapat ia sembah. Selanjutnya itu umat Islam terpecah belah dan umat Islam bersifat jumuk, yaitu berhenti berpikir dan berusaha. Untuk itulah umat Islam tidak akan bisa berkembang atau berusaha dalam perbaruan di dunia Islam. Oke Nora, kita ke Niki dulu. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang sejarah peradaban Islam di India. Sejarah peradaban Islam di India dilatar belakangi oleh ajaran Islam yang bercampur baur dengan paham dan praktek keagamaan dari Persia, Hindu, atau animisme dan lain-lain. Pembaruan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin di India muncul dikarenakan pada saat itu menjadi negara yang modern. Keadaan tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu keadaan perekonomian, terjadinya kapitalisme dagang yang menimbulkan kekacauan politik, keadaan budaya hancur, dan agama sebagaimana biasanya dalam masyarakat yang kacau menjadi rusak. Pembaruan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan yaitu pembaruan yang dilakukan di bidang pemahaman agama yang sangat liberal. Pada saat itu pembaharuan tidak hanya mencakup Quran dan hadis, tetapi juga masalah hukum Islam. Pembaharuan yang dilakukan